Bapak, kami berempat dari SMA Negeri 2 Tapu Hilir. Ya. Kami ada tugas untuk mewawancarai orang yang sudah mengalami transmigrasi. Iya. Nama saya Sabrina. Saya Livia. Saya Elsa Armeni. Saya Arfan. Kalau boleh tahu nama Bapak sendiri siapa, Pak? Nama saya Suyono. Umur Bapak? Umur 55 tahun. Asal dari Kediri. Pekerjaan Bapak, Dan pekerjaan Bapak sekarang? pekerjaan saya tani perkebunan sawit Bapak bertransmigrasi dari mana? dari Jawa Timur ke Riau, Dari bertempat di Kampar, dari tahun 92. kedua, ini mewawancarai Bapak tentang program transmigrasi yang ada di daerah sini. Tentang transmigrasi yang ada di daerah Jambi ini mulai tahun 92. Tapi lepas. Itu program Bapak Orde Rama, yaitu termasuk Bapak Presiden kita Bapak Soeharto. Dan pertamanya beliau itu untuk mengentaskan kekurangan atau kemiskinan yang ada di Indonesia ini dan mengurangi penduduk yang padat ada di Pulau Jawa. Selain itu pemerintah mempunyai program seperti itu. Beliau itu ingin mempersatukan bahwasanya sesuai dengan Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi dengan adanya transmigrasi, masyarakat langsung terjun ke lapangan mengenal antara suku satu dengan suku yang lainnya. Ini terjadi persatuan dan untuk memajukan suatu daerah yang daerah itu ketinggalan, dan untuk memajukan terutama daerah pertanian, ya termasuk di situ ada tani sawit, tani palawija, persawahan dan lain sebagainya. Itu untuk memajukan produksi pangan yang ada di Indonesia. Itu maksud daripada tujuan transmigrasi itu sendiri. Pak, saya mau nanya, emang ada kendala waktu Bapak sebelum ada niatan untuk bertransmigrasi? Tentunya untuk menuju tempat yang seperti ini ada kendalanya, ya. Mungkin dari cobaan dari suatu masyarakat yang belum paham tentang transmigrasi, merasa masyarakat itu dibuang ke hutan, ya, merasa itu dibuang, ya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mau, ya, di sini disengsarakan dan sebagainya. Padahal pemerintah itu selama 2 tahun mengasih makan minum, dikasih itu makan minum gratis, ya, jatah beras, jatah semua lauk pauknya dikasih, ya. Sarden yang itulah lauk pauk melalui kaleng itu dikasih semua. Jadi pemerintah itu tidak ada maksud untuk menyengsarakan rakyatnya, tidak ada. Sampai sekarang ini alhamdulillah dengan adanya berganti pemerintah dengan pemerintah sampai sekarang ini pemerintah jadi maju, jadi terbuka, adanya kendala-kendala selama ini sudah dilewati oleh pemerintah. Karena pemerintah dulu untuk mengajukan pangan di Indonesia ini ya seperti itu dengan adanya transmigrasi, sehingga produk-produk pertanian itu semakin maju, ya. Di situ ada pertanian, pesawahan, ada pertanian termasuk perkebunan dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk memajukan pangan yang ada di Indonesia. Menurut pengalaman Bapak sendiri, kesulitan apa yang Bapak alami dalam bermigrasi ke sini? Kesulitannya ya itu tadi, di sini mungkin ya baru pembukaan baru, termasuk hutan, ya, masih panas dan belum ada pepohonan, ya, sehingga di sini di samping supaya untuk mencukupi kebutuhan, untuk menambah kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, yaitu terutama di situ ada tanam padi, ya, seperti tadi ya, nyangkul, mungkin yang selama ini mungkin di Jawa nggak pernah nyangkul, ya kan, di situ yang nggak pernah tanam disitulah dia bisa menanam, ya, nanam padi, nanam misalnya bibit-bibitan sama pemerintah dikasih, termasuk bibit kelapa, ya, bibit buah-buahan termasuk rambutan, ya, termasuk bibit coklat itu dikasih oleh pemerintah. Sampai saat sekarang ini alhamdulillah, ya, dengan adanya bantuan pemerintah banyak masyarakat yang transmigrasi telah berhasil sampai saat sekarang. Yang sama adik-adik tengok sekarang sudah berhasil. Mungkin perjuangannya adik-adik tidak tahu karena semenjak tahun 92 itu ya
jalan ini masih gambangan, yang kita lewati itu masih hutan. Pinggir itu masih hutan besar dulu, waktu di sini masih hutan besar. Itulah kendala-kendalanya, mungkin orang baru masuk, loh kok dimasukkan hutan. Banyak orang yang nggak betah seperti itu kendala-kendalanya. Tapi kalau orang sabar memang tahu tujuan pemerintah untuk kedepannya, ya masyarakat itu bertahan dan untuk termasuk untuk merubah nasibnya supaya tidak seperti di Jawa seperti tadi. Karena di Jawa memang kalau memang sulit untuk cari pangannya memang sulit. Dengan adanya program pemerintah maka terbukalah lapangan kerja, terbuka daerah pertanian dan sebagainya, sehingga di situ untuk memajukan, mencerdaskan bangsa ini melalui itulah pemerintah. Kalau boleh tahu, Bapak dulu di Jawa mana? Kalau saya sendiri Jawa Timur, Jawa Timur. Lalu Bapak bertransmigrasi langsung ke Riau ini, Pak. ke Riau ya, ke Riau. Pasti setiap daerah itu berbeda kan, Pak? Coba Bapak bisa jelaskan perbedaan Bapak tinggal di Jawa Timur dan di Riau ini. Tentunya kalau di Jawa Timur, memang kalau di Jawa Timur itu ya kita termasuk tergolong orang tidak mampu, sehingga kita didata, kita mengetahui bahwasanya pemerintah itu bakal merubah pada masyarakatnya secara transmigrasi seperti tadi. Jadi dengan adanya pemerintah, alhamdulillah sudah sama-sama kita rasakan sekarang dengan ada program transmigrasi, banyak masyarakat yang sudah berhasil bisa termasuk membantu program-program pemerintah, termasuk di situ mencerdaskan anak bangsa. Keberhasilan apa yang sudah Bapak rasakan selama berproses transmigrasi hingga saat ini, Pak? Banyak keberhasilannya, termasuk orang-orang tua di transmigrasi ini bisa menyekolahkan anak sampai mencapai ya perguruan tinggi, termasuk S1, S2, dan sekarang sudah bisa mengabdi di desa masing-masing. Termasuk di desa Kijang Makmur ini terdiri beberapa sekolah, termasuk SD, SMP, termasuk SMA, dan di situ ada MTS. Dan keberhasilan tersebut, para sarjana tersebut telah mengabdi kepada negara untuk desanya, termasuk di Kijang Makmur banyak sekali yang telah dirasakan. Dan bangunan pemerintah banyak dirasakan, termasuk dengan masuknya PLN, pengaspalan jalan dan lain sebagainya. Itu yang dirasakan oleh masyarakat kita dan sampai saat sekarang. Dan alhamdulillah banyak yang menjadi di situ alat-alat negara, termasuk kepolisian, masuk ABRI dan lain sebagainya, sudah banyak. Itulah keberhasilan orang-orang trans yang telah diterangkan oleh pemerintah yang dirasakan saat sekarang sampai saat sekarang. Terima kasih atas waktu Bapak untuk kami wawancarai. Mungkin kalau kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf, Pak. Sama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa saya mudah-mudahan anak-anak itu berhasil sesuai dengan cita-citanya, mudah-mudahan bisa mengabdi kepada nusa bangsa dan negara ini sampai akhir hayatnya dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Pak. Ya, Pak.